Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Fitriya Madani. Nama saya Alzaina Adipa. Kami dari kelas tingkat 1A D3 Sanitasi. Kali ini kita akan mewawancarai tentang demo yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Silakan menonton. Baik, saya di sini akan menyelesaikan tugas wawancara dari Bapak Wendy Anugrah Octavian tentang demo yang sedang marak pada saat ini. Di samping saya ada kakak narasumber kita dari HMPS D3 Epidemiologi, yaitu Kak Cahaya Arifin. Baik Kak, bagaimana pendapat kakak mengenai kericuhan pada saat demo yang sedang marak-marak akhir ini? Kalau menurut kakak ya, itu tuh kondisinya sangat-sangat menyedihkan. Kenapa bisa dibilang menyedihkan? Karena setiap demo yang kita lihat ya di Indonesia ini, itu pas terjadi kericuhan, terjadi kayak jadinya tuh antar musuh gitu. Dari baik itu dari warganya, terus dari mahasiswanya, ataupun dari orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut. Nah, dari yang awal itu demo tujuannya untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Nah, setelah lihat dari kondisi yang sudah terjadi ini ya, itu malah jadinya kayak ngutarain apa aja yang ada di dalam diri mereka gitu. Kayak emosi mereka tuh seluruhnya diutarain. Padahal sebenarnya itu tujuan untuk demo itu tuh untuk mengaspirasikan apa yang bakal dibutuhkan untuk keadilan dalam Indonesia gitu. Ya, lanjut Kak. Menurut kakak apa sih yang menyebabkan terjadinya kericuhan pada saat demo tersebut? Kalau menurut saya pribadi ya, penyebab paling utama itu tuh kayak provokasi sih. Karena dari yang awalnya kakak searching itu dari kayak TikTok, terus juga dari website-website lain kan, itu tuh dari setiap warga, terus mahasiswa dan juga orang-orang sekitar situ yang demo tuh pada damai awalnya. Dari mulai pagi, karena kan dari demo itu tuh ya startnya dari pagi sampai 6 sore kan, cuma diperbolehin perjanjiannya. Nah terus giliran di dekat-dekat detik akhir ya, itu tuh pasti ada aja kayak kalau misalnya kita bilang istilah sekarang tuh anomali gitu ya. Nah itu tuh pasti ada aja orang yang buat kita tuh bakal memanas gitu, kayak provokator, entah itu mereka buat ricu lah, mereka bilang kayak ayo dong lagi dong gitu. Jadi kan warga-warga sekitar itu tuh terpancing emosinya dan bikin kericuhan gitu. Oke Kak, bagaimana sikap kita sebagai masyarakat nih Kak agar tidak mudah terprovokasi? Kalau misalnya menurut kakak ya, sikap yang harus dikembangin itu tuh pertama dari literasi juga sih. Karena kan seperti yang kita tahu ya, negara kita ini bisa disebut negara minim literasi ya kan. Nah jadi kalau misalnya ada saran lagi untuk kedepannya, baik untuk demo ataupun untuk masyarakat sekitar, itu tuh lebih banyak tingkatin lagi literasinya gitu. Jangan sampai salah memilah antara mana berita yang hoax, mana berita yang benar. Terus juga dari segi di lapangannya ya, kalau misalnya lagi demo, lagi nunjukin aspirasi mereka tuh, ya udah fokus aja gitu ke satu tujuannya. Kalau misalnya satu tujuan tadi tuh untuk membuat Indonesia tuh makin adil ke depannya, ya udah fokus ke sana. Jangan sampai tersulut emosi, jangan sampai mentingin kayak rasa emosinya tadi di dalam diri kayak aku harus emosi gini. Malah kan nggak bakal selesai tuh permasalahannya. Ibarat bisa dibilang kayak api ditambah api, ya udah makin meledak gitu. Jadi bisa dibilang dari literasi tadi sih, sama dari tindakan setiap masyarakatnya harus diperbaiki. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Saat ini saya ingin mewawancarai salah satu ibu mengenai kericuhan Indonesia pada saat akhir-akhir ini, yaitu mengenai demo. Nah Bu, bagaimana Bu pendapat Ibu mengenai kericuhan pada saat demo yang sedang marak akhir-akhir ini? Kalau menurut Ibu, demo itu sebenarnya sah-sah saja sebagai bentuk aspirasi. Namun kalau sampai terjadi kericuhan justru akan mengakibatkan banyak pihak. Menurut Ibu, apa sih Bu yang menyebabkan terjadinya kericuhan tersebut pada saat demo yang terjadi itu? Ya banyak kerusakan, banyak kerugian, yang materi, yang moral. Nah Bu, bagaimana sih Bu sikap kita sebagai masyarakat agar tidak mudah terprovokasi untuk ikut-ikutan dalam demo-demo yang anarkis tersebut? Ya, karena kita berasa sehingga suasana tuh menjadi panas, manas-manasin, suka provokator, suka saling salam menyalah. Baik Bu, makasih ya Ibu. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum